resikonya besar juga gitu. Dan saya dari pagi tadi sudah dari sini. Tadi pakai baju batik, sekarang ganti pakai baju hitam karena ternyata Magetan agak zumuk ya. Agak zumuk ya. Saya bawa jas dari juga. Bawa jas, bawa dasi, nggak memungkinkan ini. Jadi sotolos kafe angin dulu. Makanya ya udah gini aja biar senyaman mungkin. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita jadi investasi akhirat kita semuanya, gitu. Jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang setiap habis sholat mereka mau mendoakan kita, anak-anak yang nanti ketika kita meninggal dunia masih mengalir pahala-pahala kebaikan dari putra-putri kita semuanya. Insya Allah, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, saya bukan bermaksud menggurui panjenengan semuanya, gitu. Lalu anak saya juga masih kecil-kecil. Ini barusan masuk SMP, ini foto 2 tahun yang lalu. Ini SMP, ini SD kelas 5 sekarang. Ini ibunya ini. Ibunya ini cantik, pinter milih suami maksudnya. Makanya dapat saya, beruntung banget juga itu ya. Baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya senang sekali hari ini datang ke sini. Cuman saya sampaikan tadi pagi juga, banyak orang tua sekarang mengalami stres. Dan ciri-ciri stres itu ada 3. Yang pertama orang tua yang ngantukan, itu memang stres begitu. Jadi harusnya apa jelas apa Bu? Tanda-tanda. Sebenarnya jenengan apapun atau adono ya, ketularan. Yang kedua Bapak Ibu, orang stres itu sering pusing. Kalau pusing sebelah kiri, belanja kurang. Kalau pusing sebelah kanan, oke masalah kalau tonggoni. Dia sebelah kanan. Gone kini cerewet komentar dan tentu urusannya ya, itu sebelah kanan yang pusing. Dan pusing kira tau memang urupnya jenengan ruwet ya. Butuh dirupiah kusuk Samsudin mungkin ya. Yang ketiga, susah konsentrasi. Apa Bu? Orang stres itu susah konsentrasi. Sing nene guyu dia meneng, sing nene meneng baru guyu. Kau tekan ngomong, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Apa Bu? Lucu Pak. Loh kok guyu saya nih? Aku baru ngerti, baru paham. Mudah-mudahan nggak ada ya begini. Baik, Bapak Ibu semuanya saya mulai dari sini. Saya tombol volumenya biar bunyi. Dikit aja. Ini kok kamu nih? Oh udah. Ini bandel nih. Tadi ini. Ayo sampai sini. Bu, saya mulai dari sini ya. Ada namanya ini anak tukang beca, IPK-nya tapi 3,98. Ini viral 2016. Zaman Presiden masih SBY. Pak Jokowi ya? Lupa ya, 2016. Viral, saking viralnya, akhirnya dia lulus kuliah, dapat beasiswa sampai S3 di London. Padahal anaknya apa Bu? Padahal penulis sudah biasanya, Masya Allah, ibu-ibu sosialita ya sudah, ya minimal nyewanya mobil, Fortuner, Ferrari, Cherry, Zebra, Tosa, pickup gitu. Nah ini rumah becak karena memang ayahnya tukang becak. Saya itu kenapa ceritakan ini karena gini, waktu di YouTube itu saya dengarkan bapaknya bilang, ya kalau saya sukses anak jenengan, bapaknya bilang gini, saya itu pokoknya bersyukur dan pasrah sama Allah. Saya pesan pada anakku, nak, terus lah, terima aja, meskipun rezeki dari bapak sedikit, tapi insya Allah ini halal. Karena insya Allah rezeki yang halal itu membuka masa depan anak-anak kita yang luar biasa. Maka para ibu, para bapak, monggo, mudah-mudahan kita semuanya para orang tua diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berusaha untuk halal, biar makanan yang dimakan oleh anak kita, SPP yang kita bayar ke anak kita, itu berasal dari orang yang halal, yang insya Allah nanti membantu memudahkan mereka meraih masa depan. Seberapa kecil pun harus kita syukuri, ibu-ibu, ya.
Belanja 200.000 syukur per hari. Belanja 500.000 bersyukur per hari. Bersyukur. Nah ini penting kok. Bapak-bapak juga mudah-mudahan saya berdoa para bapak yang sedang bekerja lembur di kantornya diberikan kelancaran. Yang lagi dagang di tengah jalan, laris dagangannya. Yang lagi di tengah pasar, berjubel pembelinya. Yang lagi di tengah sawah, mengocor keringat. Mudah-mudahan setiap kali keringat diberikan oleh Allah berlipat-lipat pahalanya. Mudah-mudahan para suami panjenengan jadi para suami yang mempertahankan pahala rezeki yang diberikan kepada keluarganya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang sebenarnya saya mau mengulas tentang ini, tapi saya lebih ke dalam ya opo caranya mendidik anak kita biar jadi investasi di akhirat. Kalau pemahaman bahwa anak yang soleh itu nanti mengalir pahalanya, saya pikir kita semua sudah ngerti. Ini benar. Kalau pemahaman bahwa nanti anak kita kalau mereka beramal soleh, insya Allah kita kecipratan karena kita yang mendidiknya. Hanya saja caranya ya apa biar mereka menjadi investasi buat kita. Ini nih. Memang tantangan orang tua dalam mendidik anak itu bermacam-macam. Hari ini anak-anak itu kayak malas banget sinau. Gimana betul? Ya ini kayaknya menterinya ganti bu, Profesor Abdul Mukti kan sekarang. Kayaknya kurikulumnya ganti materi bu, kayaknya ujian nasional mana? Kayaknya aku nggak ngerti ya. Nanti kita tunggu aja, saya juga belum dapat WA ya. Itu, nggak ngerti anak-anak sekarang itu males, apalagi yang SD SMP, kita belajar, boleh sekolah aneh loh, nggak sekolah tuh zonasi. Tonggone sekolah favorit mesti lebih dan sebagainya. Repot anak sekarang. Anak sekarang kurang ajar dan akhlaknya. Anak-anak sekarang itu kayaknya pelajaran itu tambah susah. Jenengan dalam membimbing PR ditekoni bu, ini rumus FPB KPK debit air ya bu. Boleh. Biar gak enak sama bu. Padahal biar gak enak. Masalahnya jenengan dia tidak bisa turun dengan anak jenengan. Yang keempat kita khawatir kalau bebas hubungan yang salah. Yang kelima, aduh anak-anak itu tambah susah dinasehati, gini betul. Mendina itu pegawainya bunda semua lukur meja persis sopo main persis main. Tidak akan kita bahas satu-satu, tapi poinnya adalah kalau kita mau anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, yang solehah, jadi investasi di akhirat buat kita. Yang pertama saran kami, jurusnya adalah kita harus mengenali anak kita. Kenapa penting mengenali anak kita? Karena bu, lah wong ngisi banyu wae ana carane, apalagi nyampaikan nasihat. Jangan-jangan jenengan selama ini susah mendidik anak kita karena orang ngerti piye caranya menyampaikan nasihat. Ada yang putranya satu katakan 2, 3, 4, 5, 6, sudah rekornya di kepala sekolah. Ada 9. Siapa yang 9? Masya Allah. Sehat ibu? Alhamdulillah, sehat terus. Karena banyak yang harus dengan didik ya. Banyak. Bapak ibu semuanya saya hormati. Dari jumlah anak 2, 3, 4, 5, saya dengan ngerti kok. Lek bocah beda-beda. Ini betul. Masih kembar kok. Beda. Cuma bedanya piye? Saya mau jelaskan hari ini. Anak-anak kita itu bu, karakternya itu dibagi jadi 4. Yang pertama anak dominan, bocahnya senang mengendalikan lingkungan, senangannya ngatur-ngatur, mulai cilik, itu besok ngatur-ngatur tangganya misalnya. Menteri pengaturan mau jadi perumahan, ngatur
sangat suka persaingan. Lek nilainya elek kesel banget, aduh bu, ambis anaknya. Nilainya jelek, tenang do, piro sih? 10 bu, tapi itu do, aku biar lu sudah 10. Yang kedua ada anak tipe S, arek kalem, menengan kan, ya mirip aku lah. Kalem, ramah. Tapi masalahnya satu, anak ini gak suka permusuhan, tapi cenderung diprosor koncolnya. Dijiwini kacanya sampai jengkel, sampai jengkel, maknya jengkel. Keplaan le, jejekan gede, setora apa? Ya, namanya tipe. Makanya kita tuh butuh bisa cerita ke anak. Rasio guru pun kadang luput karena guru setiap saat mengawasi. Kadang pas mulai sekolah ada yang bullying dan sebagainya, itu udah tidak ya. Yang kedua, yang ketiga ada anak-anak tipenya tipe I. Iki bocahnya daerah ini, sak kampung nang kabeh. Lek nongkrong kok iki gak enek sepi. Nah dia jadi gak teko yo. Sepi, gosipnya gak update. Jadi ini anak-anak ini suka menghibur. Yang terakhir tipe C, tertib, disiplin, upacara RDW. Nah, perlu munggah video. Kepala sekolah pemuda. Anaknya tertib, udah sekolah bu, jam 6 tekan sekolah, sampai tak sampah malah disini. Ya. Itu kalau putranya jenengan tadi, yang awal tadi, udah sekolah, jam 6:30. Sewantai kalian bagi cita-cita. Kalau anak C ini tertib, disiplin, lurus. Nah, saya lanjutkan. Otomatis karena karakternya beda-beda, maka harusnya cara menasihatinya juga beda-beda. Arep ngomongi, le, rajin sinau, itu beda. Lek anak yang cenderung tipe D ini bu, anak ini logis. Jadi lek kandani diajak mikir, le pikir, bayangno, kalau kamu gak belajar nanti nilaimu jelek loh. Kalau nilaimu jelek, nanti remedi, repot kan? Dek, kalau kamu gak rajin belajar, dek, nanti kamu gak bisa beli iPhone 15. Diajak mikir. Tapi kalau anak S nggak perlu belajar mikir. Bunda itu senang banget dari anak saya rajin belajar. Itu aja cukup. Ya, itu aja cukup. Kenapa kalau begitu? Jangan dibalik. Kalau disampaikan ke nanti kan dia jawab. Gimana jawabnya? Rasa seneng nggak apa-apa. Santai. Malu sudah bicara PR luar anak lupa. Kan enggak bisa itu. Iya. Nah, anak tipe ini ciri aneh lek ngomong ibu, ojo ngarepe wong akeh, jatuh harga diri. Anak tipe C ini bu, anak tipe C kan takut disiplin, koyak-koyak enggak mau celani, padahal juga ada. Apa kelemahannya anak tipe C itu bu? Saking kenceng melakukan, saking lurus langkai. Lek ada masalah gampang pegel. Nyapa? Hidup gak selurus yang dia bayangkan. Bocah bukuan. Kurang adus, wes jam 5:30 kurang adus. Ya Allah bu, cepat kotoran. Bukuan. Itu kalau saya ngarepan, kalau masalah santai. Nyapa? Uripe ruwet mulai cilik. Masalah tok. Pecicilan gak karu-karuan. Jadi ada masalah. Ini enggak seruat sendiri. Jadi masa jangan bayangkan anak yang nurut, melakukan kenceng, disiplin, rapi. Karena itu tidak ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kaku dia. Makanya tugas orang tua itu, yo arek-arek sing terlalu dominan disantaikan, yang terlalu santai diseriuskan gitu. Begitu. Saya lanjutkan gini, sama gini ya, lanjut.
belum baca. Orang tua itu memang macam-macam gaya-gaya pengasuhan. Ada yang otoriter. Otoriter itu jadi orang tua saya lek enggak ini orang gitu. Lek mulai jam 09.00, lek enggak jam 09.00 urus sampai. Lek jadi otoriter. Pokoknya ini bapak biar kayak ini, saya kira kayak ini. Besok kuliah dunia kedokteran hewan. Apa? Saat ini bapak belum apa. Namanya gaya asuh otoriter. Ada lagi gaya asuh permisif. Pak, aku pengen tatoan Pak. Jadi gini, karo kene, saat nyaman gue, nyaman los. Itu namanya permisif. Gue sadar anak. Ada yang pengabaian juga begitu. Uluan abai sama anaknya malah datang ke sembarangan PDI. Dan yang terakhir yang paling bagus ya yang demokratis. Saya nggak tahu jenengan yang mana, nanti coba jenengan kerjakan. Kuesioner tadi loh ya, dan kerjakan. Nanti ada konangan, oh aku ini, sehingga kita bisa introspeksi. Oh aku terlalu otoriter ternyata. Aku terlalu tentara. Apa tonggoku TNI soalnya. Aku terlalu tegas ya. Dan sebagainya. Bahkan barang urusan sekecil ini itu ngefek untuk anak-anak. Ya kan? Kalau ada anak jatuh, biasanya ngomong dia apa jenengan? Ini nggak saya nyalain tackle. Maka bisa dengan kodenya kayak gitu. Ada nggak yang begitu? Udah nggak ada sudah ya. Kalau anak begitu kan bu, anak jatuh yang disalahkan pintu, anak jatuh yang disalahkan tackle, dia belajar menyalahkan orang lain nanti ketika dia dewasa. Belajar dudeng keadaan, dudeng kondisi, dudeng kancane, dudeng keluargane. Kenapa? Karena dia dilatih mulai kecil, setiap dia terjadi kecelakaan, ibunya refleks menyalahkan kondisi. Kayaknya tidak kroso bu, tapi bertahun-tahun ini terus gagal. Yang kedua, kalau misalkan ada anak terjatuh, biasanya gimana bu? Kapok harus enggak? Kapok, ngambil minum. Makan rumah apa? Rumah. Mudah-mudahan gak ada begitu ya. Lek bocah di kapok-kapok nih bu, bocah itu jadi bocah minder. Sampai tuwek wedi, gak mau beresiko. Ada kegagalan tunggu segedang nih. Dia bergantung sama orang. Kenapa? Karena dia takut salah-salahkan terus mulai jadi. Yang ketiga, ono mana yang tua sing ngene ya? Enggak apa-apa. Ada yang gitu. Ya begitu ya. Enggak apa-apa kok. Oh ya bener tapi kurang bener. Lek jenengan bocah tiba enggak apa-apa kok. Apa yang terjadi di otak dia? Dia punya empati. Nanti kalau ada temannya jatuh, tetangganya jatuh, tugel tangannya loro, enggak apa-apa. Sesuai sikil ya, enggak apa-apa. Jadi yang paling benar ya inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita gini, kita merasakan kesedihan, kesakitannya. Sakit apa? Mana yang sakit? Kita prihatin, apa namanya? Ikut prihatin, berempati, ngerasa nolorone. Itu masih bener bu. Sakit ya mana yang sakit kan? Baru dihibur. Insya Allah sembuh kok kayak ini. Paling 4 tahun setengah. Jadi imbang gitu. Nah, begini loh teman saya. Barang-barang begini nih, sepele bu. Tapi kalau jenengan nggak cetok ketika berucap, ngefek ke karakter anak. Lalu kemudian tiba-tiba suatu saat anak SMA kita jadi anak yang nakal,
Padahal mulai kecil nggak pernah diajak ngobrol. Padahal mulai kecil kita nggak pernah memahami karakternya dia. Terus tiba-tiba waktu SMA menjauh dari kita menyalahkan takdir. Kok bisa? Padahal karakter itu Bu, dibentuk mulai kecil. Anak itu kayak air putih. Dia mau jadi najusi, dia dari Nasrani maksud saya. Itu tergantung sama siapa Bu? Tuanya Bu. Jadi tugas mendidik anak yang paling penting itu bukan hanya menyekolahkan Bu, tapi kita harus punya cita-cita, visi. Saya pengen insya Allah anakku ini jadi dokter yang soleh. Saya pengen ya Allah anakku ini jadi pengusaha yang solehah. Saya pengen ya Allah mudah-mudahan ya Allah ketek menjelaskan hatiku. Aku saya ingin soro-soro nggak apa-apa. Seperti anakku nanti jadi anak yang menenteramkan keluarganya. Rukun kalau dulu-dulu aku soal saya ngerasa nih tukaran terus kalau dulu. Saya lanjutkan. Azan ya kita tunggu sebentar aja. Itu mungkin mudah-mudahan kalau saya jatuh dari sepeda ya. Terangkan jenengan. Next. Bu. Kalau kita itu kan ada sedih ya, merasakan anak-anak kita. Pak, koyok anak gak pinter apa-apa deh. Matematika belas, bahasa Inggris belas, bahasa Arab nurut belas. Ini nurut bapaknya gitu ya Pak. Jangan khawatir, Allah itu maha adil. Mungkin putrane jenengan ora pinter matematika, tapi pinter barang liyane. Kayak ceritane siapa nanti saya tampilkan apa namanya? Mana ya? Tadi ya. Enggak ada saya. Punya Jawes. Ini mohon maaf. Kalau kita kemudian putus asa dengan supaya anak nggak iso, ya. Mungkin cara belajarnya kurang efektif Bu. Ya. Jadi anak-anak itu ternyata gaya belajarnya ada 3. Saya pikir kalau guru-guru paham banget. Bahkan kalau di umur itu kan ada yang namanya tes diagnosis itu kita harus ini dulu mengetahui bagaimana karakter belajar mereka. Ada anak-anak yang belajar itu visual Bu. Jadi dia cenderung melihat sikap gerakan bibir guru mengajar. Senengannya nunggu dewi. Dia peka sama warna. Iki temboknya warnanya kok keren sih. Campurannya keren kok garo apa yang bisa kayak coklat ini. Kayak netral keren ya. Dia peka sama warna. Anak visual. Kalau putra-putri jenengan itu anak visual, bekalilah dengan ballpoint warna, stabilo. Karena kalau yang stabilo, yang dia ingat adalah yang di stabilo tadi. Karena dia anak visual. Dia cenderung seneng moco. Beda sama anak auditori. Senangannya dijelaskan. Dia baca gak laten, tapi dijelaskan gampang paham. Senangannya ngomong, diskusi, kerjakan kelompok, dia gak kerja. Tapi waktu diskusi, dia paling aktif. Waktu kuliah, tugas, dia gak kerja. Waktu presentasi, dia yang paling aktif. Itu namanya anak auditori. Kadang-kadang dia senengannya dulu belajar sambil ngerokoknya headset, ngerokoknya musik. Orang tuanya gak paham. Lele, patrono musiknya, padahal musik mati, gelap gulita. Dia menikmati itu kok. Dia menikmati itu. Yang terakhir kinestetik. Kinestetik itu kalau siapa jenengan mau namanya lupa saya. Bu Hikmah. Hikmah apa Hikmah? Hikmah ya. Gaya belajar kinestetik itu pokoknya Bu Hikmah kalau ajar cedek kalau Gusti Allah. Nyapa? Istighfar terus. Bucah itu ngomong ini. Oh, resonan. Saat jam pelajaran, saat rukun haji mari tawaf. Mari tawaf itu.
Mari saya mau lempar jumroh, Bu. Wah, demen-demen jero kelas. Bocah saya seneng. Beneran nek guru-gurune enggak sabar, dipidek coy. Glosos gitu. Wah, kasih jero telu nomor kelakuan Bu. Ada yang over namanya karena dia anak apa, Bu? Guru yang enggak paham, stres. Anaknya sopo sih, bocah iki. Moro-moro bundane teko. Oh, ini. Pantas cicilan ini. Dia bukan cicilan, Bu. Dia anak apa? Energinya memang lebih. Guru yang paham, kayak guru SD atau Swahili, tahu memanfaatkan mereka. Caranya gimana? Mas, tolong hapuskan papan tulis anak kinestetik. Suruh ngapus papan, seneng. Nyapa? Bisa obah. Anak kinestetik dikon bagi buku, bagi soal, seneng karena soal. Itu namanya kinestetik, Bu. Ya. Tapi nanti kalau jenengan ketemu saudara jenengan, ponakan, tonggone jenengan bocah umum kayak karu-karuan, ngomong bocah kinestetik. Kok tonggone jenengan tekon maksudnya, Bu? Mangkane sekolahnya SD IT Alus. Kebetulan ada bonus di situ, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, yuk coba tirukan yang saya bilang nih. Saya mau ngetes dengan ini gaya belajarnya apa. Tirukan yang saya bilang, meja kursi, meja kursi. Mejanya berapa? Kursi itu lagi. Ya enggak, saya tunjuk jangan menjawab ya. Nanti yang saya suruh menjawab. Konsentrasi. Tirukan yang saya bilang, konsentrasi ya. Tirukan yang saya bilang, meja kursi, kursi. Mejanya berapa, Bu? Mejanya 5, kursinya 4. Salah. Kursinya berapa, Bu? Kursinya 3, itu jawabannya. Salah. Mejanya benar, Bu? Mejanya 5. Bisa apa namanya? Kevin, salah, Bu. Mejanya berapa? Mejanya 7, ini loh jawaban yang salah. Mejanya 1. Mejanya 1, kursinya 4. Nah, ini loh, semalah. Mejanya berapa, Bu? Ya, coba Ibu pas tak kasih ajian nanti. Cuma nunggu, berdiri, Bu. Mejanya berapa? Kursinya berapa? Yang suruh hitung siapa? Tirukan yang saya bilang. Terima kasih, akhirnya diambil. Singkon ngitung kuwi sapa? Makanya dirungokne ya. Anak-anak didengarkan ya. Perintahnya disebut wau. Tirukan saya bilang, lah kok dikir. Ono sing janjian karo kancane, ujune. Aku persine. Iki lek wong tuane ngene piye anake. Mesti angel. Ora paham. Lanjut ke Bu. Saya percepat. Bu, Bapak Ibu, memahami pola asuh generasi apa? Anak kita itu namanya gen apa? Gen apa, Bu? Anak-anak yang lahir tahun 2011 ke atas, gen apa? Sing lahir tahun 46, baby boomer. Kenapa? Anak yang kakek 9, 10, 11 ini orang dulu. Orang soal juga ada sih tadi, tapi yang dulu. Terus tahun yang lain tahun 65 sampai 80 Gen X namanya. 65 sampai 80 ada beberapa yang Gen X di sini. Yang lain tahun 81 ke atas sampai 94 milenial Gen Y.
saya ini Gen Y 81 sampai 94 Gen Y. Kenapa kok milenial? Ya karena dia mengalami tahun-tahun pergantian abad gitu ya. Berikutnya Gen Z. Gen Z itu lahir 95 sampai 2010. Dia lahir ciri-ciri wes pinter main HP. Gen Z. Gen apa? Orang yang mau pinter lahir langsung dididik oleh HP ini. Oh bocah cilik umur setahun itu loh soal gitu. Kalau dana gitu. Namanya Gen apa? Saya juga. Ciri Gen apa satu? Aneh dipelajari karena dia merasa semua ilmu ada di dalam HP-nya. Gak kuat mental, gampang menyerah. 3 EPR didik, depresi. Ya bu, bisa mulai didik, malas sekolah. Sepatunya jebol didik, mau awal jadian bu orang-orang gen-gen milenial ini melaku biasa, sangu saya loh biasa. Saya kira anak jenang sangu saya, ya orang budak sekolah. Ya karena memang juga inflasi, ya jajan larang-larang. Suka dengan yang instan, maunya cepet-cepet, gak belum berproses karena sekarang dulu, gak telaten. Ahli dunia digital. Nah, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, memang itu ciri-cirinya anak itu. Jadi jangan kemudian kok ini udah saya gitu zamannya. Jangan pernah memberikan hukuman pada anak. Tak ulangi, jangan pernah berikan berikan konsekuensi. Hukuman memunculkan ketakutan, konsekuensi memunculkan kesadaran. Contoh, punya anak umur 2 tahun, 5 tahun, lowong teh, lungguh neng kursi sofa bludru, tumplek nek bludru. Padahal cicilan dari Indonesia. Ngamuk bu, mukum anaknya. Ojo nunggu kursi kene maneh, petang tahu. Itu namanya hukuman. Nyeblok di piring, sesuk mangan bolu gedang. 2 tahun setengah. Itu namanya hukum. Bocah orang gara PR, melayu ke tengah lapangan, pintu papan. Itu namanya hukum. Konsekuensi itu. Mikir piye carane bocah lek salah dadi sadar. Carane piye bocah cutane gelas, cutane teh. Jadi ngajari Bu, Dek. Sampeyan numpahkan teh. Tanggung jawab ya. Ayo dijemur bareng-bareng. Ya bahasanya enggak selembut itu enggak apa-apa. Dipepe bareng-bareng deh. Sama tutahnya minum ayo bareng. Ya, biar apa? Biar dia kalau salah itu belajar bahwa saya harus bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu memang waktunya berbuat salah. Masalahnya siji, lek salah ada apa nih? Kan tuh ya? Lek salah dididik, dikasih konsekuensi biar dia bertanggung jawab atas hidupnya. Itu pendidikan karakter penting loh. Orang enak ceritanya lek ditanamkan orang seperti itu, enak uang bocah, numpak sepeda motor, nyerempet uang jebret, langsung ngomong. Ya apa ngomongnya? Oh ini khusus sama orang. Jadi dia tidak belajar itu. Oh ini tanggung jawab saya. Oh ini saya harus perbaiki. Gitu. Jadi lek hukum arek, aja sekedar dihukum. Pikirkan apa yang ada hubungannya biar dia belajar. Orang gara PR dikone jogo ruangan seneng iso dolanan. Orang gara PR mengadep jika gini. Biar kan menunggu. Itu hukuman. Apa pelajaran yang bisa saya ambil? Kuku kemeng, jempolku kecil, tak les. Dia tidak tambah pintar, tidak tambah sadar. Maka Bu, monggo dipikirkan anak-anak kita mau masih kecil ya, bisa Jawa, sekelas di Cina dulu. Lek arep kok aja cukup, ora kudu jewe. Kene hubungan bocah lawan kesalahan dijewe macam-macam. Dipikirnya ini ya caranya bocah iki bocah tanggung jawab ya. Itu alam bawah sadar anak-anak. Usia 1 sampai 5 tahun. Kelas 1 sampai kelas
Ya di situ usia-usia inilah terbentuk karakter dia. Saya lanjutkan. Jadi gepuk oleh asalkan dia usianya sudah berapa Bu? 10 tahun. Dan hanya dalam urusan apa Bu? Sholat, perkara bicara desa sandal, munggah tekel mari jenengan pel, ojo dibututi. Ora penting itu. Yang paling penting itu urusan apa Bu? Sholat. Lek subuh saiki jam piro nang ngene Bu? Jam 5 meletek saiki jam 5 urusan. Tegoan Bu. Jam 4 jenengan gugah lek wis sholat ada jenengan gugah. Tegoan. Nggih. Karena urusan apa Bu? Masalahnya enggak kurang tak gugah pun masaknya aku yo ora pahami. Lek kuwi Bu. Karena urusan sholat penting gitu. Dalam Islam boleh mukul, tapi mukulnya Bu jauhi wajah kata Rasulullah. Nggak oleh sengaja wajah. Yang kedua, nggak boleh membahayakan dia. Ora oleh mukul, gawe apa? Cagak bendera aja. Ya sepantasnya, seperti kroso, ya ora terlalu loro, ya ora terlalu ringan. Nek ringan dhewe paling ringan itu. Tapi hanya dalam urusan apa Bu? Sholat. Lek perkara nglambi diderek sembarangan aja dicetoli, ora penting niku. Sing paling penting itu urusan apa Bu? Sholat. Next. Bapak Ibu semuanya luar biasa. Yang terakhir dari saya. Kurang berapa menit? Belum. Kurang 15 menit. Ya, pas salah. Multiple intelligence, memahami kecerdasan. Bu, ana jenenge wong Profesor Howard Gardner, penemu teori multiple intelligence. Penemu teorinya ilmune atau asalnya sing paling penting sing dia menungso ya. Allah itu memang maha adil. Pinternya manusia itu banyak, macam-macam Bu. Ada namanya Mbak Ricis, dia sekolah lagi Selawi. Mbak Oki, Mbak Cindy lagi siji terus. Mamane marah, mamane nggak marah. Nyapo? Karena mamane ngerti. Bocah iki pinter matematika, bocah iki pinter seni budaya. Lek gambar pemandangan, gambare apik, nggak paling jenengan gambar pemandangan gunung. Pernah matahari tengah, orang-orang kok selalu orang telur. Jumlahnya apa? Mulai TK sampai tua juga anak TK. Gambar pemandangan kok kuwi terus apa ora tau rumah sampai niku. Gak ngerti pemandangan. Karena memang anaknya gak aktif berarti jenengan. Bundanya gak marah, akhirnya terbukti ketika besar sing rek Islam sing paling sugih. Banyak kisah kita Pak. Koncone dhewe lho menjadi itu cilikane. Saiki lho Bu, pabrike 5 hektar sapine tel 3.000 sapine. Ada jadi dia lho kok sugih saiki ya. Memang rezekine ya. Iya Bu, kabeh ya rezekine, tapi ana lantarane gitu. Lantarane apa? Kecerdasan itu beda-beda. Tapi jangan dijadikan alasan karena jenengan nilai matematika elek diceluk Bu Hikmah nilainya kok elek Bu. Orang tahu ngerti liari jelas. Anda ngomong bukan, maksud saya begini Bu, pinternya manusia itu beda-beda. Ada anak yang cerdasnya interpersonal, konconnya akeh tadi. Insya Allah jadi pengusaha sukses, presiden, bupati. Kalau ini berapa sekian saya ini, perlu papat 5 di sini. Nah, kita nggak kampanye ya, lanjut. Ada lagi cerdas kinestetik, cerdas gerak. Tadi si mobile terus tadi, bisa sukses, bisa jadi apa? Olahragawan, atlet, polisi, tentara. Nek apa salah jalan bisa bagi begal, cabrek, haji loncat. Cah ini, benar Bu. Apa sih Bu? Nauzubillah.
bocah-bocah sekolah lewat jalan kayak tidak puas, kayak lewat barengan. Wah, ngetril, nabrak ikan juga ada tau boleh. Kalau bengok-bengok my life adventure. Juragan sapi bisa Inggris. Juragan tebu. Menteri Pertanian yang nggak korupsi sama nalar berjuang. Itu Bu, cerdas Bu. Jadi ada bocoran pinter matematika, nggak boleh kocok pakai. Masih ada pinter matematika, insya Allah kocok pakai. Sukses deh bisa. Tapi yang jual kiai, lek jenengan sampai nih, udah sudah belajar mana? Maksudnya pengetahuan ini hanya untuk orang tua. Ojo terlalu ambisi. Karena dia apa ya? Aku sampai bingung loh orang ini. Lalu kemudian kita sampai nyesek orang ikhlas itu lebih penyakit. Ya kan? Ada yang kadang gemes karena DW sampai ada yang nggak ikhlas dengan kondisi yang Allah berikan. Itu yang jadi masalah itu di situ. Akhirnya kita nggak ikhlas. Mana yang dia waktu beban yang menjadi nggak sempurna kayak pembantu lain. Itu yang masalah di situ. Mulai jadi masalah karena kita berharap terlalu tinggi pada Allah itu maha adil. Wes lah, dulu bawakan yang jauh hati. Insya Allah nak tak usahakan sampai pinter matematika. Caranya dia, kok kalau saya senang enggak? Kok ada banyak langga? Mana Mas Apin? Yang penting ikhtiarnya. Dan betul kalau tidak pinter, ya ojo nyesel. Seperti wes ikhtiar, ya memang ini kondisi murid gak apa-apa. Kok itu dia yang ini kok. Sampai saya kira alhamdulillah murid. Jadi pernah uang mungkin harus bawa waduh, nanti itu belum. Apalagi mikir anak dewi, ada cerdas linguistik, pinter ngomong, ada anak cerdas logika matematika, pinter matematika kan? Memang beda mulai gaya bocah iki. Bayi biasa nangis, bayi matematika lahir boleh kalkulator. Hitung tagihan bidan tak piro. Wes, sekarang pertanyaan jenengan pinternya mana kira-kira? Gak ono emang sudah. Oh, gak ono Ibu. Baik, supaya saya hormati, saya lanjutkan ya. Dulu 30-40 tahun yang lalu mungkin ya, ada anak nakal. Anaknya kenal. Ibunya masak sayur daging, suwi masake, repot mulai isuk, dagingnya mateng. Anak ini mau ke rumah, bawa pasir, disukek nih sayur dagingnya. Seandainya itu terjadi di jenengan, lesu apa lesu? Lesu jangan apa lesu? Wow! Oh mesti wow! Normalnya ibu-ibu, wong ini ya lesu. Sampai lesu nih, bocah kuat diomongi, le, nawak teman orang minggat tinggal sampai Mekah jadi imam deh kalau manfaat ini. Ternyata Bu, 40 tahun kemudian apa yang terucap sambil marah budanya terjadi. Siapa dia? Dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram yang insya Allah nanti panjenengan umroh atau haji ketemu dengan beliau.
Insya Allah, insya Allah. Terakhir dari saya, semoga kita bisa mengembangkan amanah jadi orang tua yang baik. Yang gimana yang baik itu? Jadi tempat curhat anak kita, jadi tempat cerita. Penting dibiasakan mulai cilik, mulai sekolah dibonceng, Pak undang bini. Dek, belajar apa man? Sopo kocok mang sing muslim karo sampean? Sopo gurumu sing paling kok sayangi? Berarti anak kita bercerita. Ojo sampai besok wis kuliah anakku kita tutup Pak. Orang tertutup. Masalahnya orang penanjenengan biasanya ngobrol mulai cilik. Gitu Bu. Dua, tahu potensi diri karakter kita belajar dari ini. Gak pilih kasih gandeng-gandeng no. Masih aku pengen dengan telur Bu. Ojo disemangati dengan cara mbakmu iso, mosok sampean gak iso. Masmu iso, mosok sampean gak iso. Sakit itu Bu. Karena memang beda-beda. Loro hati sampai ngerasa sampai tua. Memang bapakku paling sayang karo masku sing dicinta. Mas Yoko ning atine dhewe ana saksit selisih sayang ojo diketokne. Karena dia diketokne sampai tua nandes ning jero ati. Itu. Yang keempat, sering ngasih pujian. Sering bilang maaf, terima kasih biar mereka hidup di masyarakat sering ucapkan. Mudah-mudahan kita ini sering memeluk dan mengucapkan kata saya. Bayangkan Bu, dengan kundur di rumah, moro-moro anaknya jenengan ngapok panjenengan, terus ngomong Bu, saya terus deh, aku sayang kali jenengan. Seneng banget, seneng banget. Anak kita itu mungkin yang masih kecil-kecil bilang saya biasa. Bayangkan anak jenengan umur SMP, SMA, nggak tahu ngomong. Gitu betul. Padahal penting untuk mengucap sayang. Kata sayang itu meruntuhkan tembok yang tebal. Termasuk pada siapa? Pasangan. Kita tuh ngomong sayang itu jenengan Bu. Kapan terakhir bikin mantannya untuk dino? Saya itu belas gak tahu. Ya. Padahal kalau hari ini jenengan WA, Pak, Mas, Ayah, I love you. Kok lah bersih? Ono apa ini? Nyapa toh? Sama nanti. Iki HP mu dihack ya? Saya kasih challenge. Umum masih ada berprestasi panitia. Siapa yang berani WA pasangannya dibalas langsung masuk ke depan. Ngomong saya boleh, I love you boleh. Sing go HP dari temen aku merasa sangat niku. Gaya go HP. HP go HP. Cepetan. Siapa yang berani dibalas langsung masuk ke depan. Cepetan. Kalau ngomong saya kalau bojone dhewe bingung. Cepetan Bu. 5 4. Ada yang sudah dibalas maju ke depan? Ada doorpressnya? Mana Ustazah doorpressnya? Saya ke atas saja. Siapa yang dibalas Bu? Kamu sini Bu. Boleh semua ngomongin. Mana lagi? Maju ke depan Bu. Ini tak kasih hadiah Bu. Sini Bu. Di bawah HP-nya ada bukti. Ada lagi yang lainnya? Ngomong sayang dong Bu. Ngomong sayang dong. Mana? Sebentar, kita aja. Cobi mana? 3 orang maksimal. Oh 3 pas. Pas 3. Cobi Bu. Dibalas nomor Cobi. Mana? Ya. Apa? Bau. Bau mana Bu? Silakan pelan-pelan. Saya I love you. I love you too. Mau berdiri yang mana? Yang mana? Terima kasih. Cuma juga ya. Ya I love you. Kok tumben?
pasangan kita bisa yang dulu ya. Tugas pendidik yang paling berat berikutnya apa Bu? Jadi apa Bu? Jadi apa? Teladan. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ya Allah jadi wong apik, minimal apik kaya aku. Berarti tidak ada begitu. Mantan mboten. Aja kan biasanya gini, dengan aku sing apik aku ini ae lho. Gak bisa Bu. Bagaimana mungkin kita pengen anak kita baik, sedangkan di rumah gak ada contoh yang baik? Gak bisa. Gak bisa, jangan bermimpi Bu. Dengan aku sing jujur, dengan telepon layar-layar, kan ibu, saya aku mau buat TV pada dengan layar-layar. Anak kita tahu, children see, anak melihat, children do, anak itu melakukan. Ada yang ngomong le, kono jamaahnya masjid, terus azan, daripada ngomong-ngomong mending, ayo kita bareng. Daripada ngomong le, mari ngaji, mending ada ngomong, ayo ngaji, tak semak. Apik kuwi kudu bareng-bareng Bu. Ora iso ade ngarep-ngarep ana dhewe apik, tapi wong tuane rusak ora iso. Insyaallah mudah-mudahan jenengan saya yang ngomong ini tiap hari tambah lebih baik setiap harinya. Jenengan juga begitu nggih? Insyaallah. Mas yo, aku ngerti Bu. Gak ada memang orang tua yang sempurna, tapi cinta mereka ke anaknya itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat perawat.